berkeyakinan, berpendapat, dan menyuarakan suaranya. Kalaupun itu diambil, wassalam. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Ponto, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya hanya satu, bahwa ternyata kita ini masih butuh Bapak Yus Badudu untuk mengajar kembali berbahasa Indonesia dengan baik. Kita sudah lihat malam ini gara-gara bahasa Indonesia kita yang tidak sama mengertikannya, bisa hancur bangsa ini. Yang lain kita sekarang ini menuntut kebebasan berbicara. Tapi bahasanya satu kata bisa 10 arti. Belum lagi bahasa-bahasa dalam militer. Baru tadi saya kasih tahu bagaimana militer mengartikan bahasa itu. Sudah dianggap seperti menteror. Padahal itu kenyataannya. Ya kalau begitu sudah Anda usah tak kasih tahu ke depan. Makanya saya kasih tahu sekarang, mari kita cari orang seperti Pak Yus Badudu, ajar lagi bahasa Indonesia yang baik di mahasiswa itu atau di SD SMP, kembali lagi diajar itu bahasa Indonesia yang baik. Tata negara. Sekarang ada enggak tata negara, tata bahasa? Coba cek, ada enggak tata bahasa? Ada tata bahasa, ada kesusastraan, ada prosa, ada puisi, itu sudah tidak ada semua. Akibatnya ya sekarang ini kita bagaimana cuma gara-gara menjatuhkan pemerintahan dengan segala cara, ramai kan, ada yang bilang makar, ada intelijen bilang kalau menjatuhkan kok enak sekali kamu. Nah ini akibat apa? Hanya satu, dikala kita kebebasan berbicara, maka bahasa ini perlu disatukan. Kalau tidak kita akan mengalami kehancuran. Ingat, bahasa itu memperlihatkan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ponto. Saya beri kesempatan. Bung Ruli, silakan. Ya, terima kasih Bang Aiman. Kalau saya melihat sebetulnya kan pemerintah ini adalah pemerintah yang berdaulat, mendapat mandat langsung dari rakyat. Biarkanlah pemerintah ini ya diberi kesempatan untuk membuat suatu kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Presiden itu mendengar hati nurani rakyat. Ya, kita harus hemat BBM. Ya, kita harus peduli dengan apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang sedang bencana di Sumatera. Itu salah satu bentuk bahwa presiden itu dekat dengan rakyat. Kita hargai satu langkahnya, detik nafasnya dia. Bukan cuma raganya saja yang dipersembahkan untuk negara dan rakyat, tapi jiwanya pun itu untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebijakan pemerintah hari ini, saya yakin seluruhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita lihat bagaimana pemerintah berupaya untuk konsisten sejak Pilpres itu, visi misi calon presiden. Bagaimana ingin memberikan makan kepada generasi muda, anak-anak melalui program-program MBG. Meskipun berat, tapi itulah tantangan setiap negara. Kita hargai itu sebagai suatu komitmen pemerintah. Pasal 33, sumber daya alam, pertanian, kehutanan, pertambangan. Pemerintah berupaya untuk mensejahterakan rakyat. Karena disitulah pemerintah punya kewenangan administratif. Membuat kebijakan Beleidsdat, Regelensdat, Beheersdat, Bestuursdat, dan Toezicht-Houdendat. Mengawasi, mengurus, mengatur, membuat regulasi termasuk membuat kebijakan. Artinya apa? Kita harus melihat kontrol masyarakat itu harus seimbang dengan apa yang
lakukan oleh pemerintah. Kalaulah ada kebijakan yang 1, 2 tidak bisa diterima secara konteks intelektual, silakan, ada sarana hukumnya menguji kebijakan itu yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Kalau dia undang-undang dituangkan kebijakan itu, silakan challenge di Mahkamah Konstitusi. Kalau dituangkan melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya, silakan di challenge di Mahkamah Agung. Itulah sarana hukum kita. Bukan karena kita kembali ke zaman Yunani kuno, mengambil keputusan itu seluruh orang di situ harus dilibatkan. Nggak bisa begitu. Ini indirect. Kita harus, demokrasi kita ya kita serahkan. Selebihnya kita akan uji pada pemilu yang akan datang. Rakyat puas atau enggak, itu aja kuncinya. Baik, makasih. Terima kasih. Bung Ruli, silakan. Sekarang Bung Rey Rangkuti, silakan. Pernyataan Bung Ruli itu kalau kita kembali ke era reformasi, saya kira Pak Harto nggak akan dijatuhkan tahun 98. Karena mekanisme menjatuhkan Soeharto itu satu melalui pemilu berikut dong. Yang kedua melalui impeachment dong. Bukan melalui demonstrasi. Maka dan oleh karena itu kalau kita pakai cara berpikirnya Bung Ruli, gerakan 98 itu ya bisa-bisa mungkin disebut dengan makar. Kalau cara berpikirnya begitu. Kalau gagal. Ya itu ini saya berbicara soal cara berpikir. Dan cara berpikir itulah yang justru menurut saya membuat Soeharto berkuasa 32 tahun. Gitu. Karena hukumnya Undang-Undang Dasar itu belum sempurna ketika era Orde Baru. Itu makanya diperbaikilah di era reformasi. Ada tuntutan perbaikan. Sekarang udah dulu nggak ada mekanisme impeachment, Anda mengatakan itu kan? Pak Harto itu kan menyatakan waktu Orde Baru kan nggak ada mekanisme impeachment. Undang-undang yang asli nggak ada itu. Ya kan bisa melalui itu memorandum itu ya kan, memorandum 1, memorandum 2 ketika itu kan dipraktekkan. Kan sudah ada. Sekarang udah lengkap lah gitu. Artinya ada waktu di zaman itu juga udah ada mekanisme itu. Iya, tapi memang ada kelemahan dalam sistem hukum kita. Tapi ada waktu itu ya. Jadi ada satu suasana kebatinan dan itu jangan diputar balik sejarah itu, Bang. Ya. Jangan diputar balik. Yang saya menceritakan ada kondisi memang itu belum sempurna, yang akhirnya ada tuntutan reformasi. Itu kan itu lain soal. Bahwa Pak Harto secara konstitusional dia menyatakan dirinya berhenti. Berhenti itu pasal 8, mangkat, berhenti atau diberhentikan. Dia berhenti. Dengan ini saya menyatakan berhenti. Sah. Kalau yang namanya impeachment diberhentikan, itu lain lagi frasenya. Jadi artinya kan berhenti, diberhentikan dan apalagi satu itu. Ya, kan Pak Harto itu menyatakan berhenti setelah ada gelombang massa. Ya, karena ada kelemahan itu. Jadi berlindungnya di kelemahan ya. Aduh, asik betul diskusi ini. Itu satu. Nah yang kedua adalah soal bagaimana memaknai kata makar di kalimat undang-undang ini ya, di pasal yang 191, 192. Itu yang saya tanyakan tadi kepada Prof. Gayus. Kan sebetulnya bukti nyata dari apa yang disebut dengan kata makar pernah kita terjadi pada tahun 1958 itu. Apa itu? Terjadinya gerakan PRRI yang satu ditandai dengan pembentukan struktur pemerintahan baru. Kedua adalah menyatakan tidak tunduk kepada pemerintahan pusat. Dan yang ketiga adalah tadi saya pertegas lagi dengan Prof, ada enggak senjata yang dipergunakan? Prof. Gayus mengatakan ada. Saya kira rujukan yang sangat sahih terhadap apa yang disebut dengan tindakan makar itu pada peristiwa PRRI tahun 1958 itu. Kenapa saya merujuk ke sana, Prof? Karena menurut saya pasal makar ini kalau dilihat sanksinya tidak main-main. Itu sampai kepada hak negara untuk mengambil hak hidup orang alias hukuman mati. Pertanyaannya adalah, mungkinkah saudara Saipul, sebut saja gitu ya, dihukum mati gegara ucapan? Gak masuk akal.
Karena itu saya selalu melihat, kalau saya bukan ahli hukumnya Prof ya, saya selalu melihat makar itu sebagai puncak dari sebuah tragedi, gitulah kira-kira tuh. Karena iya puncak tragedi, nggak bisa dibuat dengan ciri-ciri yang elementer. Dia cuma mengucapkan, lalu dihukumkan makar gitu. Dan mungkin karena itu lagi-lagi saya nggak tahu, Prof, mengapa kasus makar ini di era Pak Jokowi hampir nggak terdengar masuk ke pengadilan. Karena terlalu mengentengkan makna makar itu. Seolah-olah makar itu dengan makan kacang pun udah makar. Dengan ini pun makar. Padahal kalau kita merujuk ke peristiwa PRRI 58, jelas kriterianya itu ada 3. Anda menggunakan senjata, Anda menentang pemerintahan pusat, lalu Anda membentuk pemerintahan sendiri. Nah, saya tidak masuk dalam konteks pemaknaan secara redaksional. Saya masuk dari filosofinya. Mengapa makar itu diancam sampai dengan kemungkinan hak hidup orang dicabut? Karena itu pidana gede. Kalau ia pidana besar, nggak mungkin dilakukan dengan cara-cara kecil. Itu maksud saya, Bung ya. Sehingga dengan cara begitu, kita bisa melihat makar itu satu peristiwa yang benar-benar mengancam keselamatan bangsa dan negara. Gitu. Apalagi dibuktikan tadi oleh Bung Kurnia, 74% masyarakat tetap puas. Mosok 74% masyarakat tetap puas bisa digiring oleh ucapan Saiful Mujani untuk makar. Nggak masuk akal. Itu satu itu. Nah oleh karena itu ya menurut saya, karena makar itu peristiwa yang dianggap sangat bahkan loh ya Prof ya, koruptor sekalipun tidak ada sanksinya bisa dihukum mati. Ada Prof. Ada. Situasi bencana dan seterusnya. Bencana artinya apa? Artinya ada peristiwa besar yang memungkinkan Betul. dia. Jadi kalau cuma dia korupsi biasa, tidak ada peristiwa-peristiwa yang dimaksud, nggak ada sanksinya kepada pidana mati. Ini, Bung, saya nggak mau mendekati redaksi itu ya. Saya mendekati filosofinya dalam kerangka apa yang disebut tadi Bung Kurnia. Kita harus jamin kebebasan itu karena itulah pentingnya demokrasi. Itulah semangat dari reformasi. Reformasi itu untuk memastikan bahwa kedaulatan yang paling utama itu ada di tangan rakyat. Bung Saiful memulai pertanyaan, kalau DPR-nya tidak mau mendengar, sementara ada sekian orang banyak yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah, entah itu soal, ya saya membuatnya ada 8 yang dipertanyakan itu, termasuk hal-hal yang kecil, misalnya soal pengadaan motor trail, pengadaan kaos kaki, pengadaan pick up yang sampai sekarang juga kita nggak dengar. Segitu banyak persoalan-persoalan itu, kita tidak mendengar itu di DPR dikoreksi dengan sangat tajam, dengan sangat keras. Lalu muncul Saiful bertanya, dengan cara apa mengkoreksi pemerintah ini? Saya senang Bung Kurnia tadi mengatakan, ayo kita dialog. Tapi saya katakan, bagaimana Bung Kurnia dialog? Orang besok udah menghadapi proses hukum. Kalau betul tadi pernyataan Bung, bahwa apabila Pak Prabowo mengatakan ini dicabut, dan sebagainya, saya berharap betul, nggak perlu nunggu itu. Kalau kita berdiskusi dari awal tadi, ada udah mengerti. Menurut saya agak keliru menerapkan pasal makar ini kepada seorang intelektual yang bukan hanya diakui di Indonesia tapi juga diakui di mata internasional. Saiful Mujani adalah salah satu intelektual yang diakui oleh dunia internasional yang berasal dari Indonesia. Apa kata orang nanti kepada Pak Prabowo, seorang intelektual yang diakui di dunia internasional, tiba-tiba masuk ke penjara karena dituduh pasal makar.
Bung Kurnia masih mengatakan bahwa di sini ada kebebasan. Tidak benar menurut saya Bung Kurnia. Presiden dan pemerintah seolah-olah berada dalam posisi yang netral. Tidak bisa. Mandat dari seorang presiden itu menjamin kebebasan itu. Jika kebebasan itu terancam dengan cara apapun, dia harus menyatakan keberpihakan. Saya memberi jaminan kepada kebebasan berpendapat itu. Pidato yang hampir tidak terdengar datang dari Pak Prabowo dalam 1 tahun 5 bulan ini. Yang mengatakan Pak Prabowo itu menjamin kebebasan, Bung Karunia. Respon Pak Prabowo terhadap pidato itu adalah mengatakan lakukanlah kalau mau pergantian dengan cara konstitusional. Tapi bukan pidato Pak Gayus soal saya dimanapun akan jamin kebebasan warga negara. Seperti beliau mengatakan kemanapun koruptor itu akan saya kejar. Presiden mengingatkan kepada kita, kalau ada perdamaian di Timur Tengah, harus diberi jaminan keamanan kepada Israel. Kan kata Presiden. Presiden bisa menjamin keamanan sebuah negara, tapi mengapa Presiden tidak bisa menjamin kebebasan warga negara? Bung, sedikit Bang. Bung, jangan tanya bahwa saya bebas berbicara loh ya gitu. Iya, sekarang saya bebas karena saya membebas-bebaskan diri. Jangan tanya perasaan di kepala saya yang berguncang kayak apa. Jangan tanya perasaan di dada saya berguncang kayak apa gitu. Sebab Anda tidak tahu. Tiba-tiba Ubaidillah Batrun dilaporkan juga. Iya, Ubaidillah Batrun dilaporkan ke polisi berdasarkan podcastnya. Kita nggak tahu standarnya apa. Ini persis saya alami waktu mahasiswa di zaman Orde Baru, Bung. Ada diskusi yang kebetulan melibatkan pejabat negara. Tiba-tiba muncul ruang untuk berdiskusi. Saya menunjuk tangan dan di ujung dari diskusi itu saya dipersilakan untuk maju ke depan. Lalu saya berbicara dengan gaya orang Sumatera Utara. Orang gaya Sumatera Utara. Selesai saya minta maaf terlebih dahulu karena saya tahu mungkin cara berbicara nggak tepat dengan kultur di masyarakat di sini. Karena saya baru ya mungkin 10 tahun baru datang ke Jakarta gitu. Saya minta maaf terlebih dahulu. Mohon maaf, saya ini berasal dari Sumatera Utara. Gaya bahasa kami ini terbuka, terus terang dan to the point. Saya katakan begitu. Lalu keluarlah pembicaraan saya, mohon maaf Pak. Belum saya sampai ke meja sempat saya duduk, itu si pejabat udah ngecam saya. Ngecamnya pakai apa? Pakai etik. Itu mahasiswa ini nggak diajarkan etika ya? Kok ngomongnya begitu? Ya ampun, tadi saya udah minta maaf soal cara ngomong jangan dianalisa. Karena kultur saya dan perasaan dengan mereka beda. Saya ya kata orang mungkin ya sekarang cuap-cuap aja gitu. Itu kulturnya gitu. Tapi tetap itu yang jadi persoalan. Bukan apa yang saya mau debatkan. Yang dipersoalkan caranya. Kalau kamu mau kritik bebas. Tapi, nah itu tuh. Kalau udah ada kata tapi. Tapinya itu yang harus diperhitungkan bukan bebasnya. Nah oleh karena itulah menurut saya kawan-kawan sekalian. Di sebuah negeri di mana perut kita nggak bisa dikencangkan oleh pemerintah. Di sebuah negeri di mana kebutuhan jasmani kita tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, setidaknya ia bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Apa itu kebutuhan rohani itu? Kebebasan bagi setiap warga negara untuk berkeyakinan, berpendapat, dan menyuarakan suaranya. Kalaupun itu diambil, wassalam. Kita tidak. Persis seperti lagu Prop. Lagu Indonesia Raya yang berulang-ulang kita nyanyikan tuh. Bangun jiwanya, bangun raganya. Jadi republik yang mau dibentuk ini adalah republik yang seimbang antara kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasmani. Anda boleh membangun jasmaninya saja. MBG, koperasi. Tidak.
Tapi harus Anda pastikan juga gizi ruhaninya itu. Apa salah satu cara meningkatkan gizi ruhani bangsa? Salah satu cara meningkatkan ruhani bangsa itu adalah beri mereka kebebasan untuk melakukan suara. Kritik utamanya Bung Kurnia adalah pastikan anggota DPR itu mau mendengar suara rakyat, mendengar kegelisahan rakyat. Pastikan besok ada perdebatan soal mengapa MBG itu membeli motor trail, mengapa MBG itu membeli kaos kaki, mengapa kaos kaki apa kaos kaki dan seterusnya itu, supaya kita merasa bahwa republik dan politik ini masih ada, bukan sederet penguasa, tapi sederet politik yang berdialog. Terima kasih. Tadi mau jawab apa Singkat saja. Singkat ya. Karena tadi ya hal-hal kecil yang kadang nanti jadi keliper nih. Aduh, udah dong. Enggak, bentar aja. Tadi soalnya beliau bilang soal presiden nggak pernah. Silakan sedikit aja. Presiden nggak pernah menyampaikan. Kita kasih kesempatan sedikit. Silakan. Saya mau pamit dulu. Saya pikir udah terlalu malam ya. Makasih Pak Iman. Silakan. Nggak apa-apa, silakan. Ya, nanti saya bisa bantah lagi. Dia bantah lagi. Nanti bisa bantah lagi. Sedikit silakan. Ya. Enggak, soal tadi Bang Rey bilang soal apa itu namanya? Saya izin ikut. Saya pikir negara terlalu banyak alasan. Saya pikir. Loh, silakan. Udah nggak usah ditanggapi, tapi apa yang Anda sampaikan supaya clear. Oke. Terima kasih. Hati-hati Bang Haris sama Bang Ferry. Silakan Bung. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Nah, saya cuma menanggapi tadi dua hal terkait dengan yang Abang bilang soal presiden nggak pernah menyampaikan soal kebebasan berpendapat. Terakhir presiden menyampaikan di depan di Hambalang, di depannya Najwa Shihab itu beliau bilang bahwa ya silakan mengkritik pemerintah. Saya jamin siapapun yang mengkritik pemerintah saya jamin itu. Terus kedua, tadi soal Abang bilang kenapa Israel yang di jauh sana dijamin oleh Presiden Prabowo sedangkan yang di sini tidak dijamin. Oh, salah ini pemahamannya. Karena konteksnya itu adalah bahwa presiden sedang mengatakan kita ingin Palestina merdeka, tapi juga kita harus menjamin keamanan Israel. Kita ini tidak hanya soal Indonesia, tapi juga beberapa negara kalau ingin Palestina mereka kalau maka beliau mau mengkonter idenya, saya persilahkan. Tapi kalau beliau hanya mengkonter cuplik ini, lebih baik kita selesaikan. Oke, baik. Silakan. Baiklah, terima kasih. Jadi mungkin sekali lagi saya ingin menjelaskan, mempertegas bahwa laporan kami terhadap Saiful Mujani maupun Islah Barawi itu semata-mata ingin meredam gejolak di antara relawan-relawan kami yang tergabung di Presidium 08. Tidak ada pengaruh pesanan dari manapun dan itu murni kami lakukan karena di daerah sudah bergejolak, itu yang utama. Kemudian juga saya ingin menjelaskan juga kenapa sih sampai sekarang tetap dukung Prabowo sejak dari dulu. Kami bukan tidak pernah kecewa, bahkan kami juga sering mengkritik. Ya, mengkritik Prabowo, kami bukan istilahnya kultus individu atau bagaimana, tidak. Kami tetap melakukan pengawasan, melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Di tempat ini pun kami pernah bikin statement apabila Prabowo pertama dalam waktu 1,5 tahun atau paling lama 2 tahun tidak menunjukkan perubahan berpihak kepada rakyat dan tidak menunjukkan juga tidak mengganti pembantu-pembantunya yang memang tidak kapabel, maka kami yang tergabung dalam presidium itu tidak ragu-ragu menyatakan mencabut dukungan. Itu yang pernah kami sampaikan. Jadi kalau ada istilahnya selama ini bahwa wah laporan ini karena pesanan, laporan ini karena titipan, tidak. Itu murni karena kami menerima masukan dari teman-teman di daerah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan ini lahir dari Rakyat Bersuara. Kita jumpa pekan depan. Salam.
Acara ini dipersembahkan oleh